Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ani CSO PT Amanah Garment Internasional. Nah, sebelum menyimak video kali ini, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Nah, untuk materi video kali ini, saya akan membahas tentang keuntungan goodie bag sebagai souvenir. Kemarin sudah kami bahas bahwasanya goodie bag ini adalah salah satu tas jinjing yang memang sebagai kantong plastik ya. Akan tetapi goodie bag ini memang cenderung lebih awet dan juga lebih kuat jika digunakan atau digunakan dalam wadah untuk barang-barang yang teman-teman punya. Nah, keuntungan dari goodie bag untuk yang pertama yaitu harganya yang murah. Menggunakan goodie bag tentu saja teman-teman itu akan mendapatkan tawaran yang tentunya lebih murah dan juga mudah ya. Jadi uang yang teman-teman miliki itu nantinya bisa digunakan kebutuhan yang lainnya. Biasanya kalau untuk harga yang murah itu teman-teman bisa kami rekomendasikan menggunakan bahan spunbond. Keuntungan yang kedua yaitu ketika teman-teman itu mau order goodie bag itu bisa menggunakan desain yang teman-teman miliki. Untuk goodie bag ini teman-teman bisa kreasikan dengan keinginan desain yang teman-teman miliki. Misalkan mau produksi goodie bag polos itu juga bisa, atau mungkin teman-teman memiliki desain itu nanti bisa disablon atau dibordir sesuai keinginan atau yang dimiliki desain teman-teman itu. Untuk harganya itu nanti memang menyesuaikan desain dari teman-teman dan jumlah minimal ordernya kan 500. Nanti ketika teman-teman itu mempunyai desain itu nanti bisa dikirimkan ke via WA kami dan harganya akan kami kalkulasi. Karena nanti untuk harga itu nanti juga menyesuaikan desain dari customer. Misalnya ada 1, 2, atau 3 warna sablon itu nanti bisa mempengaruhi harga. Misalkan juga nanti ada full color untuk warna sablon atau bordirnya, itu nanti kami rekomendasikan untuk disederhanakan desainnya supaya harganya juga mendapatkan harga yang terjangkau juga. Dengan begitu nanti teman-teman itu juga bisa menggunakan goodie bag ini sebagai wadah atau tempat itu untuk acara atau event-event tertentu, misalnya untuk wadah atau tempat produk-produk yang teman-teman miliki atau tas jinjing yang memang untuk pengganti kantong plastik tersebut. Sehingga ketika teman-teman itu menggunakan goodie bag ini, nanti acara atau event yang teman-teman acarakan itu nantinya akan berlangsung dengan bagus ya, karena sudah didukung dengan goodie bag tersebut. Untuk keuntungan yang ketiga yaitu bisa teman-teman gunakan sebagai tas pembungkus. Goodie bag ini bisa digunakan untuk membungkus produk-produk atau usaha-usaha yang teman miliki. Misalkan digunakan untuk membungkus pakaian atau kosmetik atau makanan yang lainnya. Dan tentunya tampilan yang akan didapatkan itu nantinya akan lebih cenderung rapi ya ketika teman-teman itu menggunakan goodie bag. Karena tadi keunggulannya ketika awet juga dan juga nantinya tidak mudah sobek. Biasanya kan kalau menggunakan kantong plastik ketika teman-teman itu memasukkan atau tempatnya itu digunakan untuk makanan yang berat atau produk-produk yang berat, itu biasanya kalau kantong plastik itu akan mudah robek. Nah, kalau untuk goodie bag ini kan nantinya keunggulannya itu lebih kuat dan juga awet untuk ketika teman-teman digunakan untuk produk-produk yang teman-teman miliki. Untuk keuntungan yang keempat yaitu lebih awet. Jika dibandingkan dengan kantong plastik, memang untuk goodie bag ini harganya cenderung lebih mahal sedikit ya. Akan tetapi juga akan sebanding loh dengan harga yang memang teman-teman itu keluarkan. Goodie bag ini memang adalah pengganti kantong plastik, akan tetapi untuk goodie bag ini nantinya bisa digunakan dengan berulang. Misalkan goodie bag ini nanti misalkan kotor, itu nanti bisa dicuci atau lalu dijemur dan bisa digunakan kembali. Nah, itu adalah kelebihan dari goodie bag itu tersebut. Untuk keuntungan yang kelima yaitu lebih aman bila digunakan. Jika teman-teman itu menggunakan goodie bag, tentunya barang-barang yang teman-teman gunakan itu akan lebih awet dan juga kuat ya tentunya. Pasalnya goodie bag ini tidak pembuatannya itu tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sehingga ketika teman-teman itu gunakan itu tentunya akan lebih aman sekali jika digunakan untuk wadah atau tempat
tempat-tempat sebagai makanan. Bahan goodie bag ini sendiri juga sangat mudah ya untuk diuraikan atau didaur ulang, sehingga teman-teman yang menggunakan goodie bag ini tentunya akan mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keuntungan goodie bag. Nah, kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis bahan yang digunakan untuk memproduksi goodie bag. Untuk bahan yang biasa kita gunakan untuk memproduksi goodie bag itu yang pertama menggunakan bahan D300. Bahan membuat tote bag ataupun goodie bag yang premium, teman-teman bisa menggunakan bahan D300 ini. Karena bahan goodie bag yang D300 ini dia memiliki tekstur yang sedikit kaku dan juga keras ya. Target pasar biasanya untuk bahan D300 ini yang memproduksi atau yang menggunakan bahan ini adalah kalangan menengah atas. Yang kedua yaitu menggunakan bahan D600. Bahan goodie bag D600 ini tentunya lebih tebal dari bahan goodie bag yang D300 ini ya. Untuk bahan ini dia memiliki tekstur lebih kering dan juga lebih kaku tentunya. Tips menggunakan bahan D300 ini sebelum menjahit atau memotong itu bisa dijemur terlebih dahulu sampai benar-benar kering. Pasalnya agar ketika teman-teman itu menjahit bahan D600 ini agar jarumnya itu tidak mudah patah. Karena itu tadi untuk bahan D600 ini memang kualitas bahannya itu benar-benar tebal dan kaku ya, jadinya mengantisipasi aja. Untuk yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa menggunakan bahan kain kanvas. Sudah tidak asing lagi ya teman-teman dengan bahan kanvas ini karena sering juga digunakan untuk membuat jaket ataupun juga lukisan-lukisan dinding. Itu juga bisa. Untuk bahan kanvas ini dia memiliki serat kain yang memang tebal ya. Jadinya biasanya kalau untuk kanvas ini digunakan untuk memproduksi model-model tote bag. Nah, tote bag itu kemarin sudah kami singgung bahwasanya tote bag itu adalah diproduksi atau digunakan biasanya untuk anak-anak remaja, untuk fashionable, untuk bergaya ya, supaya tetap fashionable dan juga kekinian. Untuk yang bahan yang terakhir yang kami gunakan adalah bahan spunbond. Sudah tidak asing lagi ya, untuk bahan spunbond ini banyak sekali diproduksi untuk wadah atau tempat produk-produk atau usaha-usaha atau memang untuk event wisuda di kampus-kampus itu biasanya menggunakan bahan spunbond ini. Untuk bahan kain spunbond ini memang bahannya itu sedikit kaku, namun dia bahannya itu juga sangat halus ya. Seratnya itu cenderung rapat. Jadi selalu kami rekomendasikan ketika teman-teman itu mau membuat goodie bag dengan harga yang murah, kualitas juga memang sudah bagus, ini bisa menggunakan bahan spunbond ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan tentang keuntungan goodie bag sebagai souvenir dan jenis-jenis kain goodie bag. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa konsultasikan ke via WA nomor di bawah ini untuk lebih jelasnya. Dan jangan lupa telah menyimak video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa menyimak video kali ini dan juga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.